Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Umami, NPM 1922050008. Saya dari Prodi Farmasi kelas A. Sini saya akan menjelaskan video pembelajaran terkait video pembelajaran biosel. Materinya tentang materi organela dalam sel, diantaranya di dalam sel yang terdiri dari biomembran, nukleus, kromosom, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan sitoskeleton. Ini saya akan menjelaskan yang dimulai dari biomembran. Biomembran terdiri dari membran sel dan membran organel yang terdiri dari satu lapis. Biomembran merupakan sistem endomembran yang bertanggung jawab terhadap transport molekul dari luar ke dalam atau lumen organel dan sebaliknya. Membran sel bersifat semi-permeabel. Membran turut berperan aktif sebagai filter yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi bahan yang dapat melintasi dengan tetap memelihara kondisi homeostatis sel. Karakteristik khas membran sel diantaranya ada: yang pertama, tidak dapat dilewati oleh makromolekul agar sitoplasma yang sebagian besar mengandung protein tetap berada pada membran. Yang kedua, mampu menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mampu melakukan transport aktif, mampu melakukan transport air. Yang keempat, dapat dilewati zat-zat yang larut dalam lipid. Yang kelima, dapat dilewati oleh molekul yang berukuran kecil. Mampu melakukan invaginasi, misalnya pada proses fagositosis dan pinositosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nukleus. Saya akan menjelaskan nukleus dan kromosom. Nukleus, inti sel atau nukleus, adalah organel yang berbentuk bulat atau lonjong dengan diameter 5-10 µm. Ukuran nukleus tergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta berkaitan dengan proses metabolisme sel. Nukleus seolah-olah hanya dimiliki oleh organisme eukariot. Bahan nukleus dibatasi oleh membran nukleus, sedangkan organisme prokariot tidak memiliki membran nukleus, sehingga bahan nukleus berada dalam sitoplasma sel. Jumlah nukleus monosel, satu nukleus di dalam setiap sel. Sel hewan dan tumbuhan, polinuklir, satu nukleus di dalam setiap sel. Sel otot lurik, osteoklat, dan beberapa jenis ganggang. Bentuk nukleus pada sel leukosit bervariasi, di mana perbedaan bentuk nukleus berupa salah satu kriteria dalam menentukan jenis sel eukariot. Letak nukleus yang pertama, bagian tengah sel umumnya. Yang kedua, dasar sel atau sel kelencar. Yang ketiga, tepi sel, sel otot, skelet, dan sel adiposit.
Fungsi utama nukleus melakukan kontrol terhadap aktivitas sel melalui penentuan pola-pola aktivitas suatu sel dan pengarah jangka panjang terhadap fungsi dan kerja sel. Yang kedua, berperan dalam produksi senyawa yang diperlukan dalam metabolisme serta pewarisan material genetik atau hereditas pada keturunannya. Selanjutnya, kromosom. Krom artinya berwarna, soma badan, merupakan komponen dalam nukleus yang mempunyai susunan bentuk dan fungsi khusus serta mempunyai kemampuan untuk mengadakan replikasi dalam proses pembelahan sel. Pada tahap metafase, kromosom terlihat sebagai batang yang tersebar dalam nukleus dengan sepasang lengan yang saling bersebelahan dan dipisahkan oleh suatu lekukan. Bagian-bagian dalam kromosom yang pertama sentromer atau kinetokor, bagian yang terletak pada daerah penyempitan primer di antara lengan kromosom. Yang kedua ada telomer, bagian lengan kromosom yang sering mengalami penyempitan sekunder dan di dalamnya mengandung nukleolar organizer yang berperan penting dalam pembentukan nukleus. Kromosom merupakan bentuk pada dari kromatin. Kroma artinya berwarna, tin benang halus. Benang halus yang terdiri dari material genetik, DNA, dan protein. Berdasarkan letaknya, kromatin digolongkan menjadi 3. Yang pertama kromatin perifer, yang kedua butir-butir kromatin, yang ketiga kromatin terkait nukleolus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ribosom, badan Golgi, mitokondria. Saya akan menjelaskan retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi. Retikulum endoplasma, endoplasmik di dalam sitoplasma, retikulum saluran berjala-jala. Retikulum endoplasma adalah bangunan yang berbentuk ruang, berdinding, dan memiliki dua lapisan dan saling berhubungan membentuk anyaman. Masing-masing ruangan mempunyai bentuk yang berbeda dan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sisterna, kedua tubular, ketiga vesikular. Sisterna berbentuk pipih yang tersusun berlapis dan saling berhubungan. Tubular berbentuk tabung atau saluran yang saling berhubungan. Vesikular berbentuk gelembung yang berpisah satu sama lain. Berdasarkan kondisi permukaannya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum bergranul, retikulum endoplasma bergranul atau retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma tidak bergranul atau retikulum endoplasma kasar halus. Secara struktural, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus saling berhubungan sehingga dapat bekerja sama dalam melakukan aktivitas sel. Sel-sel yang mensintesis dan menyekresikan protein memiliki retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Contohnya fibroblast, osteoblast, plasmid atau sel plasma, dan sel saraf. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom, benda-benda halus yang terdiri atas nukleoprotein dengan diameter 15-25 nm.
Di dalam sitoplasma ribosom terdapat dua bentuk: bebas dalam matriks sitoplasma. Fungsinya mengadakan sintesis protein yang akan digunakan sendiri oleh sel. Yang kedua, menempel pada dinding atau membran gelembung-gelembung, terutama retikulum endoplasma. Fungsinya mengadakan sintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel melalui organel yang mempunyai fungsi sekresi. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel terdapat dalam sitoplasma dengan letak, ukuran, dan jumlah yang berbeda-beda antara sel yang satu dengan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mitokondria. Mitokondria berasal dari kata mitos, benang, dan kondrion artinya butir. Jumlah mitokondria dalam sel sangat bervariasi dan tergantung dari jenis sel dan kondisinya. Jumlah mitokondria pada sel hewan umumnya lebih banyak daripada sel tumbuhan. Di dalam sel hati yang normal dijumpai sekitar 1000 sampai 1600 mitokondria, dan jumlah ini akan menurun pada jaringan hati yang sedang mengalami regenerasi atau pada jaringan hati yang terkena kanker. Dalam respirasi yang bersifat anaerob, maka asam perufat akan dipecah menjadi asam laktat pada hewan atau etil alkohol pada tumbuhan. Pada proses glikolisis dalam keadaan anaerob akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu sejumlah 2 molekul ATP. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini lisosom. Lisosom, lisis artinya merombak atau mencerna, soma artinya badan, merupakan kantong atau gelembung oval berdiameter sekitar 0,2 sampai 10 ρm yang berisi enzim hidrolitik yang aktif dalam medium ber-pH rendah, kurang lebih 5 atau asam, sehingga enzim tersebut disebut asid hidrolase. Vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K.